Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Auki Teguh Purwanto, NIK 18624 dari jurusan Kemaritiman, Prodi KPNK. Pada hari ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan dalam organisasi, apa itu kepemimpinan dan apa saja hambatannya, serta bagaimana solusinya. Baik, yang pertama, apa itu kepemimpinan? Definisi kepemimpinan adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi introspeksi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, memperoleh dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok dan organisasi. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organisasi, staffing, direction, commanding, dan controlling. Definisi dari para ahli. Yang pertama, Ralph and Stockdale menyatakan jumlah batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai kepemimpinan hampir sama banyaknya dengan jumlah orang yang mencoba memberikan batasan tentang konsep tersebut. Yang kedua, Rennie Slinkert. Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja yang mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkannya. Teori kepemimpinan. Dari sejumlah literatur tentang kepemimpinan, ada sejumlah teori kepemimpinan, diantaranya adalah yang pertama, teori sifat. Teori ini mempertanyakan sifat-sifat apakah yang membuat seseorang menjadi pemimpin, dan teori ini dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah dilahirkan. Kedua, teori kelompok. Menurut grup teori ini, agar kelompok-kelompok dalam organisasi bisa mencapai tujuannya, maka harus ada pertukaran positif antara pemimpin dan pengikut atau bawahan. Tiga, teori jalur tujuan. Hakikat dari teori ini adalah bahwa pemimpin adalah membantu pengikutnya mencapai tujuan dan untuk memberikan pengarahan atau dukungan yang perlu guna memastikan tujuan mereka sesuai dengan sasaran keseluruhan kelompok atau organisasi. Keempat, teori kepemimpinan karismatik. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribut dari kemampuan kepemimpinan yang heroik bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Faktor yang mempengaruhi sikap keterampilan kepemimpinan aktivis organisasi diantaranya adalah yang pertama, faktor kemampuan personal. Pengertian kemampuan personal adalah kombinasi antara potensi sejak pemimpin dilahirkan ke dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jika seseorang lahir dengan kemampuan dasar kepemimpinan, ia akan lebih hebat jika mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungan. 2. Faktor jabatan. Pengertian jabatan adalah struktur kekuasaan yang pemimpin duduki. Jabatan tidak dapat dihindari terlebih dalam kehidupan modern saat ini. Semuanya seakan terstrukturifasi. 2 orang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang sama, tetapi satu mempunyai jabatan dan yang lain tidak, maka akan kalah pengaruh. Sama-sama mempunyai jabatan tetapi tingkatannya tidak sama, maka akan mempunyai pengaruh yang berbeda. 3. Faktor situasi dan kondisi. Pengertian situasi dalam kondisi yang melingkupi perilaku pimpinan di saat situasi tidak menentu dan kacau akan lebih efektif jika hadir seorang pemimpin yang karismatik. Selanjutnya,
Hambatan-hambatan keterampilan kepemimpinan dalam suatu organisasi. 1. Hasil yang selalu tidak memenuhi ekspektasi. Solusinya ialah jangan buru-buru dalam mengambil keputusan untuk menghindari munculnya masalah baru. Hindari menyalahkan hal-hal yang berada di luar kendali atau kontrol Anda, seperti munculnya produk baru dari kompetitor atau masalah dengan supplier. 2. Jarang atau bahkan tidak pernah ada ide baru yang muncul. Solusinya, daripada memberi perintah atau arahan kepada tim untuk melakukan sesuatu, cobalah menanyakan mengenai ide-ide seperti apa yang dapat mereka kembangkan dalam suatu proyek. Katakan dan tunjukkan kepada tim bahwa Anda terbuka dengan munculnya ide baru dan inisiatif baru. 3. Tim yang hanya menjalankan rutinitas tanpa bekerja dengan sepenuh hati. Solusinya adalah tim tidak akan semangat bekerja bila mereka tidak merasakan pentingnya peran mereka dalam meraih visi dan misi organisasi. Berikan apresiasi dan bila perlu penghargaan kepada anggota tim yang berhasil dalam proyek organisasi mereka untuk semakin menumbuhkan semangat dalam bekerja. Mengatasi hambatan dalam kepemimpinan. Komunikasi yang kurang baik. 1. Berusahalah mendapatkan kepercayaan dari bawahan Anda. 2. Komunikasikan secara terbuka. 3. Sampaikan maksud Anda dengan jelas dan spesifik. 4. Komunikasikan sebaiknya bersifat interaktif. 5. Berkomunikasilah secara teratur. Kurangnya pemahaman mengenai proses komunikasi. Proses komunikasi berjalan melalui 2 jalur, yakni jalur formal atau resmi dan jalur informal atau tidak resmi. Dengan kata lain, komunikasi terjadi melalui apa yang Anda katakan atau tulis dan apa yang Anda perlihatkan, seperti sikap, perasaan, dan nilai yang dianut. Selanjutnya, ketegangan atau stres. Seorang pemimpin harus cepat tanggap terhadap stres yang dialaminya sendiri maupun oleh anak buahnya. Dalam tahap tertentu, stres itu berguna bahkan diperlukan, tetapi stres yang berlebihan akan membuat segalanya kacau balau. Setiap orang berbeda dalam daya tahan terhadap suatu ketegangan, dan masing-masing mempunyai reaksi yang berbeda terhadap ketegangan. Selanjutnya, tidak mempunyai teman. Orang yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain akan mengalami kesulitan dalam pelayanan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Salam